caranya menjadikan ibadah menuntut ilmu kita ibadah yang sah? Sama halnya dengan semua ibadah yang lain, perlu dua hal. Ibadah bisa jadi sah selalu apabila memenuhi persyaratannya yang dua hal. Apa syaratnya? Satu, niatnya benar. Dua, caranya benar. Kan gitu. Sholat bisa jadi sah. Sholat duha kita pagi hari bisa jadi sah dengan dua hal. Satu, niatnya benar. Dua, caranya benar. Kalau misalnya yang pertama niatnya nggak benar, sholat jam 8 pagi, usolli sunat tahajud, niatnya nggak benar, teman-teman sekalian, bisa sah nggak ibadahnya? Nggak bisa sah. Oh nggak benar nih, tahajud dijemur kayak begini, nggak bisa, gitu kan? Sedikit sekalian saya muliakan, tuh satu, niatnya sah. Yang kedua, caranya mesti sah. Pakai angkat-angkat kaki kayak orang lagi senam, sah apa nggak sholatnya? Waktunya sujud dia glosor, tengkurap gitu ya, sah apa nggak sholatnya? Nggak sah, teman-teman. Menghadapnya kiblatnya nggak benar aja, udah nggak sah kok sholatnya. Syaratnya harus menghadap kiblat, gerakannya mesti benar, semuanya benar. Itu ibadah baru bisa jadi sah apabila seperti itu. Maka ibadah menuntut ilmu juga mesti benar dua-duanya. Yang pertama, niatnya mesti benar. Hadir majelis ilmu, duduk nyatet, niatmu apa? Kalau niatnya biar saya ngerti caranya jadi hamba Allah yang solehah, biar saya paham, apalagi melihat pembahasannya yang tahun-tahun kemarin ya, dosanya mata. Ini saya banget nih, ini mata masih belum bener. Apa aja sih dosanya mata? Gimana caranya biar gak jatuh kepada dosa-dosanya mata? Dan gimana yang sudah terjadi, apa cara kita buat bersihin mata? Kan pengen tahu kita. Jadi hadir benar-benar niat, nih ilmunya bisa bikin saya jadi solehah. Sehingga kita pun hadir karena Allah SWT, kepengen jadi hamba Allah SWT yang solehah. Teman-teman sekalian, niat li ajli rasulih, untuk Nabi Muhammad SAW, biar pantas saya dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad, biar benar saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ada amanat berupa menuntut ilmu. Dan Nabi Muhammad, teman-teman saudaraku sekalian, ketika datang di atas muka bumi ini, menurutmu bawa apa kalau bukan bawa ilmu agama? Menurutmu Nabi Muhammad kesini bawa apa? Bawa merek mobil ternama? Bawa cara bangun rumah? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan itu yang dibawa sama Nabi Muhammad, tapi jalan menuju Allah. Dan kamu bisa ambil warisannya Nabi Muhammad SAW dengan kamu duduk di majelis ilmu, menjadi penerus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, ketika hadir duduk di majelis ilmu, jangan lupa meniat. Bahkan dari sejak keluar rumah, bahkan kalau perlu dari sejak malamnya, bahkan kalau perlu dari mulai ngelihat jadwalnya, gitu ya. Bahkan kalau perlu dari sejak sekarang, udah niat. Nanti tiap hari Ahad terakhir saya niat mau hadir, saya niat mau hadir, niat mau hadir. Niatnya buat apa? Niatnya biar saya jadi semakin istiqomah, semakin soleha, bisa ngerti caranya jadi hamba Allah yang benar, bisa nggak malu-maluin Nabi Muhammad, bisa ada ilmunya, bisa paham caranya ibadah, bisa paham caranya cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini apabila kita lakukan niatnya benar, insya Allah semua yang dijanjikan dari pahalanya, fadilahnya menuntut ilmu berhasil kita dapatkan. Emang ada gitu orang yang menuntut ilmu niatnya nggak benar? Banyak. Saya mau belajar, mau hadir di majelis ilmu, niatnya mau apa? Biar suami saya tahu saya ini sebenarnya solehah. Atau lebih parah lagi, ini lebih parah lagi nih, saya mau belajar nih, saya mau belajar, mau hadir di Mushola Liwon. Kenapa? Biar kalau ada teman-teman saya yang ngomong yang nggak benar, saya bisa jawabin, bisa debat saya sama dia. Ada yang kayak begitu, ada apa nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau namanya Bidayatul Hidayah, man talabal ilma liyubahi bihin nas aw li jam'i hutami dunya faqad syara'a li hadmi dinih. Kamu dengan Ghazali idza talabbal ilm litubahi bihi wajhan nas. Kalau kamu menuntut ilmu buat biar jadi bangga-banggaan di hadapan orang-orang. Saya bukan orang bodoh, saya ngerti, saya hadir, saya duduk di majelis ilmu, gitu ya. Buat bangga-banggaan sama teman-teman yang lain, buat kita bangga-banggaan kita punya ilmu gitu, biar orang juga tahu bahwa kita berilmu, kayak gitu loh. Biar kalau hadir di acara arisan, acara reunian, kita bisa yang subhanallah. Gitu ya. Suka ada tuh yang begitu-begitu tuh, yang model-model baru hijrah tuh ya. Ya Allah, ya Allah. Dan kemudian main model nyesat-nyesatin orang, apalagi kafir-kafirin orang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Teman-teman sekalian saya muliakan, siapa yang menuntut ilmunya biar bisa bikin orang mandang dia gitu, orang nggak menyepelekan dia punya ilmu gitu. Aulijam ihutamid dunia, katanya Imam Ghazali, atau untuk ngumpulin dunia. Untuk ngumpulin dunia, untuk memalingkan wajah orang dari yang tingkatan besar. Misalnya, ini nanti soalnya tahun depan saya mau nyalon, jadi biar saya dipilih sebagai anggota dewan, gitu ya, mesti rajin-rajin ngaji. Jadi kan lumayanan dapat hadis, ntar saya hafalin, dapat ayat, saya hafalin gitu. Jadi nanti saya kampanyenya bawa hadis, bawa ayat gitu. Nah ini bahaya nih. Liyubahi bihi wajhan nas, buat dia bangga-banggain sama orang, untuk memalingkan orang, buat ngelihat kepada dia, membuat orang melihat kepadanya. Auli jam'i utamid dunia, atau nuntut ilmu buat ngumpulin dunia, biar nanti bisa jadi ustadzah, biar nanti bisa jadi seorang ustadz atau seorang syekh. Kan lumayanan tuh. Sekarang tarifnya udah mahal-mahal, amplopnya tebel-tebel. Ini bahaya. Apa kata Imam Ghazali? Faqad syara'a li hadmi dini, kamu sama aja sedang mulai mengambil kapak untuk menghancurkan bangunan agamamu. Kamu sama aja sedang mulai menghancurkan bangunan agama dirimu sendiri. Lagi ngancur-ngancurin agama kita. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang mulai banyak orang mondokin anaknya bukan buat apa-apaan, karena kamu jadi ustadz. Nah, menurut mama itu profesi yang mencerahkan, profesi yang bagus. Tenang dah kamu nggak lihat tuh ustadz sekarang mahal-mahal ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi teman-teman sekalian, untuk ilmunya mesti bagus di niat, mesti benar di niatnya. Itu satu, saudara sekalian, niatnya mesti bagus. Lillah wali rasulih, untuk Allah, hubungan kita kepada Allah, wali rasulih, dan untuk hubungan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya di majelis-majelis itu hampir selalu di majelis-majelis saya diajarin sama guru-guru saya untuk majelisnya ngumpulin antara majelis ilmu sama majelis sholawat, majelis ilmu sama majelis maulid. Kenapa? Biar sambungan kita sama Nabi juga jadi benar. Biar ada keikutsertaan Nabi ngeliatin kita sebagai umatnya, diapalin insya Allah sama beliau. Di hari akhirat nanti kita udah bisa diakui mudah-mudahan sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang belum tahu, tapi saya tidak berkenan untuk difoto atau di video ya. Kalau foto atau video di hati aja, nggak bisa di-delete kan? Kalau di hati nggak bisa di-delete ya. Iya baik. Atau sengaja di-delete di hati juga? Insya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, satu, niatnya mesti benar, niatnya mesti bagus, mesti sah, mesti benar. Yang kedua, caranya. Wah, ini kalau bicara cara nih kayaknya sampai isya nih ya. Gimana caranya biar benar menuntut ilmunya? Yuk kita singkat aja seperti mana apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Katanya beliau, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Ketahuilah, kamu nggak bakalan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 persyaratan, kecuali dengan 6 syarat-syaratnya. Kalau ngumpul semuanya, kamu baru bisa dapat ilmunya. Saya akan sampaikan kepadamu, katanya syair ini, katanya ulama ini, an majmu'iha, keterangannya lebih jelas, bibayanin, dengan saya akan sebutkan 6 tersebut secara terperinci sehingga kalian menjadi jelas. Apa aja? Dzakaun, wa hirsun, wastibarun, wa bulghutun, wa irsyadu ustadin, wa tula zamani. Nah, apa? 1. Dzakaun, syaratnya nuntut ilmu, biar kita bisa dapetin ilmu, teman-teman saudaraku sekalian, punya kecerdasan. Otaknya ada. Kalau otaknya kagak ada, gimana mau belajarnya? Gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah di antara kita nih. Ada banyak anak-anak terutamanya, ibu-ibu nih, perhatian. Kalau punya anak yang cerdas-cerdas, wow, harus jadi profesor. Kalau punya anak yang cerdas, wow, harus jadi insinyur. Kalau dia cerdas, harus jadi dokter. Kan gitu ya? Tapi begitu bodoh anaknya, nggak naik-naik kelas, pondokin aja. Itu semakin dulu semakin parah. Sekarang alhamdulillah sudah mulai nggak begitu. Alhamdulillah. Zaman saya kecil dulu, saya pernah kecil juga ini. Zaman saya kecil dulu tamat SD, saya waktu memutuskan untuk mau pondok pesantren sampai dipanggil kepala sekolah. Katanya kepala sekolah saya, Im, kamu itu bukan anak bandel dan bukan anak bodoh. Kenapa mau pesantren? Saya dengarnya, kenapa soalnya gitu Pak? Saya bilang,
Karena nak, yang namanya pesantren itu buat anak-anak yang bodoh atau buat anak-anak yang bandel. Karena anak ibu-ibu tuh dulu zaman saya kecil, kalau anaknya nggak masuk diterima di sekolah yang bagus gitu ya, ya udah deh mau gimana lagi, pesantrenin aja. Atau yang udah orang tuanya udah nggak sanggup ngadepinnya karena bandel banget gitu, bandel banget. Oh nih jambu tetangga hilang mulu. Wah saya yang gitu-gitu tuh yang udah nggak terkendali gitu, nah tuh dipondokin tuh besi. Gitu. Jadi anak pondok tuh kalau nggak bandel, kalau nggak bodoh gitu, sedih bener ya. Ah ya Allah, ya Allah. Nah ini jangan sampai terjadi. Kenapa gitu? Habib Umar malah balik. Kata Habib Umar, kamu kalau punya anak cerdas pondokin, biarin dia belajar ilmu agama. Kenapa gitu? Sebab yang namanya ilmu agama itu perlu kecerdasan teman-teman sekalian, perlu kecerdasan bahkan ekstra. Sebab yang namanya ngafalin hadis-hadis, mempelajari dalil-dalil, ngafalin kisah-kisah, ngafalin nama-nama dalam sejarah, ngafalin tafsir-tafsirnya Al-Quran, bukan main-main teman-teman sekalian, bukan main-main. Perlu kecerdasan yang luar biasa. Kalau misalnya cerdas yang biasa-biasa aja lewat hafal hadis satu hari ini, hadis yang dua yang kemarin udah lupa. Benar begitu nggak? Benar begitu nggak? Ya ustazah terus gimana dong? Saya ini kan kalau cerdas-cerdas amat berarti nggak usah hadir majelis ilmu gitu? Ya nggak apa-apa juga. Ini kan kalau kita begini yang penting ada gitu isinya. Penting ada kecerdasannya gitu ya. Makanya saya nggak tertarik ngajarin ibu-ibu yang mohon maaf yang umurnya udah di atas 70-an tahun. Yang kalau misalnya ditanyain, "Nek, tadi belajar apa?" "Apa ya?" "Ya gitu deh, tentang agama." "Ya tentang agama. Masa mau tentang pertanian?" Saya juga nggak bakalan ngajarin ya. Jadi ya udah yang begitu tuh udah males ya. Hadir aja, ngeberkahi majelis. Bukan berarti ibu-ibu yang umur 70-an tahun nggak boleh hadir majelis. Ini ustazah diskriminasi umur gitu. Saya nggak mau hadir lagi di Aliwan. Bukan begitu. Justru saya senang majelis yang seperti ini umur orang macam-macam ya. Ada yang 70 tahun, 80 tahun. Ini yang tua-tua nih, insya Allah teman-teman sekalian bisa ngeberkahin yang muda-muda. Orang tua doanya lebih mustajab. Dan kita selain perlu ilmu juga perlu doa, perlu berkah. Al barakah fi akabirikum, kata Nabi Muhammad SAW. Berkah adanya pada orang-orang tua di antara kalian. Maka kehadiran orang-orang tua itu memberkahi teman-teman sekalian. Jadi silakan ada. Cuman kalau satu majelis yang hadir semua orang tua-tua, saya rada gimana gitu. Nggak perlu banyak-banyak yang disampaikan. Biasanya kalau udah ngeliatin yang hadir tua-tua semua, saya ditanyain, "Ustazah mau tema apa?" "Husnul khotimah." Persiapan menuju husnul khotimah. Gitu dah. Mau gimana ya, sampaikan banyak-banyak juga nggak masuk, udah susah gitu. Jadi gitu saya sekalian yang saya muliakan, zakaun. Nah buat kita nih saya sekalian, yang namanya kecerdasan itu bisa diasah. Kalau ada orang bilang menuntut ilmu di waktu kecil seperti menggores di atas batu, menuntut ilmu sesudah dewasa seperti menulis di atas air, itu nggak sepenuhnya benar, mohon maaf. Tergantung. Kalau menuntut ilmu agamanya baru ketika dewasa, emang rada kayak begitu, kayak nulis di atas air, lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya menuntut ilmunya dari sejak kecil, ini ibarat otak nih seperti pisau, itu setiap hari diasah kan, tambah hari tambah tajam. Saya sekalian, tambah hari tambah tajam. Jadi jangan remehkan ibu-ibu majelis taklim, apalagi yang udah ngaji dari 10 tahun yang lalu. Tambah hari tambah tajam, ya nggak? Gitu kan, diajarin apal, kasih bacaan apal, kasih inian apal. Cuman masalahnya diamalin apa enggak gitu yang saya nggak tahu. Ya Allah, zakaun teman-teman sekalian, dipakai tuh otak, jangan buat hal-hal yang lain-lain. Karena kecerdasan itu erat kaitannya sama memori. Kan begitu? Ilmu itu nyampe, nangkep, itu memang perlu kecerdasan, tapi nyimpennya di memori. Nah memori ini dia nih, saudara sekalian. Memori ini, kalau kita banyak masukin memori-memori yang jelek, memori yang ilmunya jadi cepet keluar, full akhirnya memorinya. Kalau udah memorinya full, nggak bisa nyimpen. Makanya saudara sekalian saya muliakan, kalau pengen tiap belajar masuknya gampang, dan nggak gampang-gampang lupa juga gitu. Caranya gimana? Tuh keluarin memori-memori yang jelek-jeleknya. Omongannya orang dari 15 tahun yang lalu yang nggak enak masih diinget aja. Iya kan ya? Urusan-urusan yang nggak penting-penting gitu, yang kita simpen dalam hati. Lagu zaman dulu masih diinget aja. Lagunya Roma Irama. Masih apal, pada itu kan menurut saya memori yang kurang bagus ya. Oh nggak pada terima gitu. Berarti ini fans beratnya Roma Irama.
Teman-teman sekalian, memori-memori yang kurang-kurang bagus keluarin. Apalagi naudzubillah. Ada gitu yang mau-maunya nyimpen di memorinya perkara-perkara yang sama sekali enggak bagus buat ada di dalam pikiran. Ucapan suaminya yang enggak enak disimpan-simpan. Bu, memori itu menurutmu kan nyimpennya di hati nih, di hati ya. Hatimu sama tempat sampah mana yang lebih mulia? Yakin? Hatimu sama tempat sampah mana yang lebih mulia? Hati. Kalau kamu yakin bahwa hatimu adalah tempat terindah, lebih mulia, apalagi dari hanya sekedar tempat sampah. Sama tempat sampah aja asal udah mau penuh sedikit kamu buang kok. Segitu-gitunya mau-maunya nyimpen kebencian dalam hati, nyimpen ucapan gak enak dalam hati, nyimpen kata-kata kotor dalam hati, nyimpen hal-hal yang gak enak dalam hati. Ya Allah Bu, sampah aja kalau udah rada penuh dikit kamu buang. Masa ucapan orang 20 tahun yang gak enak masih tersimpan aja dalam hati? Bukankah menjadikan hatimu jadi lebih rendah, lebih buruk, lebih bau, lebih busuk daripada tempat sampah? Dan itu akan membuatmu, saudara sekalian saya muliakan, jadi cepat lupa sama perkara-perkara yang bagus. Ama hadis gampangan lupa, ama ayat Quran gampangan lupa, ama cerita yang bagus gampangan lupa. Buat saya sih alhamdulillah, ibu-ibu gampangan lupa cerita tuh gak apa-apa. Saya boleh cerita lagi nanti, udah lupa lagi gitu. Teman-teman sekalian saya bilang, tapi kan gak bener kayak begitu, gitu ya. Ya Allah, nih kok ya, kalau suruh ngapalin hadis susah bener. Asal apal lupanya gampang banget, kok bisa begini? Tuh, kepenuhan memorinya. Sama hal-hal yang gak bagus. Cara ngeluarinnya gimana tuh Ustazah? Di restart ya, diperbaharui lagi. Ustazah emangnya kayak memori HP. Teman-teman sekalian dikeluarin. Gimana sih caranya ngeluarin? Gini caranya. Bangun di waktu malam sebelum subuh, gitu ya. Habis sholat 2 rakaat, sholat 6 rakaat, 8 rakaat. Kalau belum witir sholat 11 rakaat. Angkat tangan. Kamu bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu saya pernah begini, dulu ada yang begini, dulu ada yang begitu. Ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Dan maafin dia juga ya Allah. Sampaikan, jadi saksi, jadilah engkau saksi saya ya Allah, bahwa saya sudah memaafkan dia. Munajatmu kepada Allah, curhatmu kepada Allah, kamu menyampaikan apa yang gak enak dalam hatimu kepada Allah. Itu adalah bagian dari kamu mengosongkan kotak sampah yang ada dalam hatimu. Ayo dikosong, insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, memang harus malam-malam gitu? Nggak harus. Cuman suasananya itu kan mesti mendukung. Kalau baru mau ya Allah ya tidur HP bunyi, baru mau ya Allah ya, suami manggil sarapan mana nih? Iya. Jadinya kan nggak bisa konsentrasi. Nah, cari waktu, cari keadaan yang kita bisa konsentrasi, kita tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sering numpahin sama Allah. Nah itu lagi ngangkatin bak-bak sampah yang ada dalam hati kita. Ya Allah, dan kalau kita tahu begitu banyaknya kotoran-kotoran, sampah-sampah yang selama ini menyumbat pikiran kita, sampai kalau setiap kali diketaruin kebaikan dia nggak bisa masuk karena selama ini ia sudah tersumbat dengan kotoran-kotorannya. Nah, apalagi kebencian sama orang, dendam sama orang, gitu ya. Omongan orang yang masih diinget-ingetin. Suami kita pernah ngomong apa zaman dulu masih diingetin, tuh bak-bak sampah perlu benang. Saudara sekalian saya muliakan, dibuang. Untuk menjadikan kita punya kecerdasan ini menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rakaun yang pertama teman-teman sekalian, perlu memori yang cukup besar buat nampung ilmu. 1 rakaun. Yang kedua, wahirsun, yang semangat nuntut ilmu. Dan alhamdulillah saya melihat semakin tahun nih semangat ibu-ibu teman-teman dalam menuntut ilmu nih, masya Allah. Sekarang rajin gitu, bawa buku, bawa bolpen, nggak apa-apa walaupun sebelahnya rincian utang. Nggak apa-apa ya, sebelahnya lagi buka resep masakan gitu, nggak apa-apa. Yang penting dicatat. Kenapa? Al ilmu saydun wal kitabatu quyuduhu, katanya seorang ulama. Ilmu itu adalah binatang buruan dan menuliskannya adalah jeratannya, adalah tangkapannya. Jadi kalau misalnya kita dengar ilmu nih, nggak kita catat, lewat-lewat aja gitu aja, kayak binatang buruan tuh, gitu ya. Tapi kita nggak tangkap, mau sebanyak apapun kita lihat binatang buruannya, kita nggak dapat apa-apa. Tapi begitu kita catat, set, dapat dah tuh kijang, set.
dapat dah tuh apaan? Ayam. Set, ada nggak ayam di hutan? Nggak ada ya. Set, mau dapat gitu. Oh, burung dapat, semuanya dapat gitu. Itu dengan kita menuliskannya. Apalagi kalau punya catatan yang rapi. Kita nggak tahu, mungkin anak kita baca, mungkin saudara kita baca, mungkin suami kita baca, pas ada amalan di situ, gitu kan ya. Cara menuntut ilmu ada 6, ya jelas semuanya. Fadilah menuntut ilmu jelas semuanya. Orang lihatnya bacanya enak, gitu. Ustazah, kalau nulis tuh Ustazah keterangan berikutnya lewat. Ada tuh yang ngomong kayak gitu sama saya. Kalau nulis tuh keterangan berikutnya lewat. Itu kalau ibu-ibu nggak biasa menulis. Tapi kalau ibu-ibu atau teman-teman biasa menulis nggak gitu. Ya gitu, kita sambilan nulis, ininya sambil dengerin, gitu ya. Nah itu ditulisnya nggak usah harus lengkap-lengkap. Apa tadi? Gambar apa sih tadi? Ya Allah, sebelahnya marahin kita yang ada. Nggak usah lengkap-lengkap gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, oh nggak boleh nyingkat SAW, jadi sallallahu. Waduh, panjang bener. Ringkesan-ringkesannya aja. Fadilah menuntut ilmu 1000 rakaat, kan gitu dah, gitu ya. Apa namanya? Seperti kebun surga, dimudahkan Allah menuju surga gitu. Tapi kalau nulis singkat-singkat kayak begitu, ini saya ngerasainnya nih, kalau nggak cepet-cepetan ditulis, begitu pulang lupa juga. Ini apa ya? Apa gitu? Anak dibawa jalan-jalan ke surga. Apalagi kalau nulis ringkesannya gini, pengkolan, waduh, apa dia nih? Ya Allah, ketemu di pengkolan apa ya? Kalau ketemu. La ilaha illallah. Jadi itu satu, rakaun. Yang kedua, hirsun, semangat. Teman-teman sekalian, mesti semangat menuntut ilmu. Harus ada semangatnya. Dan ini yang membedakan antara ulama dengan bukan ulama. Ini yang membedakan antara setiap hamba-hambanya Allah SWT. Itu kalau saya lihatin bukan dakanya, tapi hirsnya. Saya dulu punya teman, waktu saya mengajar di Daruz Zahra, ngajar fikih dulu tuh ya di Daruz Zahra. Biar begini-begini saya ngajar dulu di Daruz Zahra. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab lah, bahasa Jawa. Nggak ngerti, orang Inggris lu belajar bahasa Jawa. Ya, jadi itu saya ketika ngajar dulu, saya ingat banget saya punya 3 orang teman dari Barat, 1 dari Inggris, 2 dari Amerika. Saya merhatiin ini tiga orang ini, jadi 4 orang sama saya, begitu ya. Itu adalah teman-teman yang ngambil private sama saya, datang ke rumah saya, kita ngaji gitu, bertiga. Yang satu cerdasnya nggak umum, yang satu rajinnya luar biasa. Yang satu semangatnya luar biasa. Yang satu rapi, rajin gitu, nulisnya rajin, ininya rajin gitu. Yang satu nulisnya berantakan, begitu kan ya? Enggak cuekan orangnya, tapi cerdasnya luar biasa, cerdas banget gitu. Yang satu dia rapi enggak juga, dia cerdas banget juga kalah sama yang satu, tapi semangatnya luar biasa. Semangat teman-teman sekalian, ngerti semangat kan maksud saya? Ngerti ya? Semangat ya, semangat gitu, serius ngerjain apa-apa tuh dia serius, jangan sampai ada yang lewat gitu ya, penuh rasa ingin tahu, keingintahuannya besar kayak begitu. Akhirnya teman-teman saya udah ngeliatin aja, ini dari 3 orang nih kira-kira siapa ya yang akan jadi ulama, akan jadi ahli ilmu yang masya Allah gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, ternyata sekarang ini sampai sekarang itu yang paling masya Allah ilmunya, masya Allah dakwahnya adalah yang paling semangat di antara 3 orang tersebut. Cerdas kalah sama semangat, rajin, rapi kalah sama semangat. Itu yang nomor 1. Pantes kalau kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, katanya Imam Ghazali, saya bisa bikin Ihya Ulumuddin, bisa ilmu tersebar, bukan, dia bilang, bukan karena kecerdasan, bukan karena ibadah, bukan. Dia bilang akan tetapi saya tidak akan melewati sesuatu kecuali saya pelajari, semangat belajar yang tinggi. Teman-teman sekalian, Imam Ghazali itu ketika kemudian berdebat sama orang Kristen, dia udah pelajarin semua kristenisasi. Ketika dia kemudian berbicara dengan orang dari madhab apa, dari kelompok apa, beliau pelajari. Di zamannya beliau itu ada banyak batinnya namanya, ilmu batinan kalau di kita sekarang ya, Islam, tapi Islam batinnya. Nah itu Imam Ghazali pelajari dulu semuanya. Ketika Imam Ghazali berdebat dengan kaum Rafidhi, kalau sekarang banyak disebut dengan Syiah ya, nah itu beliau pelajari dulu semuanya. Sampai ketika beliau berdebat itu, wah udah nggak ada yang bisa jawab gitu. Kenapa? Karena beliau itu tadi semangat dalam mempelajari sesuatu membuat beliau tidak akan melewatkan kecuali mempelajarinya. Teman-teman saudara sekalian, bisa ada di antara kita sholat udah 30 tahun, artinya iftitah nggak kepengen tahu. Itu namanya orang yang nggak punya semangat belajar sama sekali. Bisa ada di antara kita orang yang sholatnya dari zaman umur 10 tahun bahkan sebelum itu udah hafal dari dulu-dulu, tapi makna tahiyat dia nggak tahu sampai sekarang. Itu kan berarti kamu membiarkan lewat begitu aja gitu, tanpa kamu berusaha
belajar. Rasa ingin tahumu tuh harus panjang, harus besar. Jangan lewatkan ilmu berlalu begitu aja. Kalau kita lagi dengan sesuatu penting nih, pelajarin. Serius sekalian yang saya muliakan, saya apa-apaan sih pelajarin? Bukan saya lagi bangga sama diri sendiri, barangkali itu iya juga. Saya nggak tahu, tapi maksud saya kalau ada apa-apaan yang saya pengen tahu gitu. Oh, ini ada orang kena DB misalnya gitu ya. Ada keluarga saya kena demam berdarah. Saya pelajarin apaannya tuh, apa sih yang terjadi sama badannya, kayak gitu. Saya pelajarin apa yang akan dialami sama anak ini kemudiannya. Saya cari tahu gitu. Kenapa? Itu tadi gitu ya, semangat, pengen tahu terhadap apa-apa. Ini yang harus ada, teman-teman sekalian. Pelajari, bahkan sesuatu halnya yang nggak akan lewat dari diri kita. Ketika orang mati, apa yang akan terjadi? Ketika roh kita meninggal dunia, kemana perginya roh? Nggak pengen tahu. Serius sekalian saya muliakan. Kemudian nanti ketika dalam kubur, apa yang akan terjadi? Nggak pengen tahu. Ketika kemudian kita di hari akhirat, gimana caranya selamat? Apa akan aja yang akan terjadi? Ini semuanya nggak ada siapapun di antara kita yang bisa lewat. Pelajari, teman-teman sekalian. Pelajari caranya. Hati kita, oh ini penyakit-penyakitnya apa aja? Pelajari. Oh ternyata ya, setan suka masuk kepada hati saya lewat jalan kesedihan. Saya pelajari gitu. Oh ini dia nih setan. Saya waktu bulan Ramadan senang-senang aja. Ada suami ngomong gimana, saya nggak ambil pusing. Ada siapa ngomong gimana, saya nggak ambil pusing. Begitu habis selesai lebaran, kok bawaan sedih mulu. Oh ini sedih saya dari setan. Saya pelajarin. Gimana caranya? Gitu kan? Biar nggak bisa ikut-ikutan sama setan. Saya pelajarin, teman-teman sekalian. Kita berjuang, tapi juga jangan biarkan perjuangan kita nggak pakai ilmu. Bakalan kalah mulu kita. Jadi teman-teman sekalian, hirs itu harus kita punyai. Hirsun, semangat dalam kita menuntut ilmu. Pelajarilah dirimu, pelajarilah tentang Allah, pelajari tentang Rasulullah, pelajari tentang hal-hal indah, gitu kan? Kita nih teman-teman sekalian, jangan dibilang wah ustazah ini udah ini nih, otaknya nih udah susah pelajari. Enggak. Kalau kita pelajari, ngerti kok, ngerti. Serius sekalian yang saya muliakan, apal kita bisa kita kalau kita mau belajar. Kalau kita mau belajar, kita bisa. Kemauan untuk belajar itu yang paling penting buat kita punyai di saat kita menuntut ilmu. Kalau kita mau dapat ilmu, kalau kita ngajinya memang mau dapat ilmu, bukan asal nguping. Tahu nguping? Ngaji, kuping. Dan asal ya pokoknya asal dengar aja dah. Itu juga ada fadilahnya, tapi yang saya harapin bukan hanya sekedar itu. Kita ketika ngaji-ngaji ini ya, insya Allah. Sehingga sekalian ingat Ibnu Hajar. Pokoknya kalau udah berasa, udah bebel nih pikiran, udah nggak usah deh, nggak usah belajar, nggak usah ngaji, nggak usah mikir serius-serius gini gitu semacam. Ingetin cerita hidupnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu mondok teman-teman sekalian 7 tahun, berasa nggak dapat ilmu apa-apa, berasa bebel, pikirannya susah benar mau masuk ilmu. Orang-orang teman-temannya dia yang sesama belajar sama dia udah jadi ustadz, udah jadi ini, udah jadi itu, dia kagak gitu, susah banget masuknya ilmu. Sampai satu ketika dia pamit sama gurunya, guru udah saya mau, udah deh kayaknya putus asa, saya mau pulang aja. Kata gurunya, kenapa gitu? Udah saya putus asa. Akhirnya nggak bisa ditahanin, dia pun pulang. Lebih baik saya nyangkul di kampung kayaknya. Lebih baik saya bertahan di kampung. Berangkat pulang. Di tengah jalan, Ibnu Hajar ngeliatin ada batu yang terus-terusan ditetesin air. Gunung-gunung kan banyak tuh. Yang kemudian sampai jadi cekung. Batunya sampai jadi bolong karena kelamaan ditetesin air. Ibnu Hajar diam ngeliatin sambil mikir, ya Allah, otak saya kan nggak batu-batu amat ya. Ini ada batu ditetesin air, lama-lama bisa bolong. Otak saya nggak batu-batu amat, nggak sekeras batu, ditetesin ilmu terus-terusan, masa sih? Enggak bolong juga, nggak masuk juga ilmunya. Oh, ini kayaknya saya kurang lama nih. Netesinnya kurang lama. Balik lagi, gurunya heran aja. Kamu kok balik lagi? Iya, abis dapat guru tadi di jalan. Ya apa gurunya? Batu. Dia ceritain kisahnya, kemudian kata gurunya, anta Ibnu Hajar, kamu adalah muridnya batu. Ibnu Hajar, muridnya batu. Nah itu teman-teman sekalian, beliau belajar dengan sungguh-sungguh, kemudiannya kesungguhan itulah hirs tadi ini yang kemudian mengalahkan zakat yang beliau sebenarnya kurang-kurang punya, kecerdasan yang beliau kurang punya, sampai kemudian menjadikan beliau salah satu dari ulama-ulama terkemuka pada zamannya. Jadi nggak usah khawatir. Itu kan zakatun wa hirsun. Wastibarun. Yang ketiga, yang sabar. Nuntut ilmu tuh yang sabar, teman-teman. Hadir majelis ilmu tuh yang sabar, jangan ngeliatin jam mulu. Nuntut ilmu tuh yang sabar, jangan bawaan pengen ngantuk mulu. Nuntut ilmu yang sabar, teman-teman sekalian. Kepanasan, duduknya nggak nyaman, yang sabar. Belajar, memahami, nyatet, ini itu semuanya butuh kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar nggak bisa dapat ilmunya, kan gitu ya. Jadi wastibarun itu perlu banget. Orang kalau menuntut ilmu mesti yang sabar-sabar. Sabar begadangnya, sabar ngafalinnya, sabar belajarnya, sabar. Apalagi kalau jadi santri ya, kiriman nggak datang-datang mesti sabar. Wes banyak banget kesabarannya. Apalagi kalau belajarnya di luar negeri,
Ya Allah, luar biasa teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, luar biasa. Saya itu orang Indramayu, sepanas-panasnya cuaca di kampung saya yang memang panas, palingan 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, 40 derajat Celcius saja kita bilang, wah neraka bocor nih kayaknya dari panasnya. Saudaraku sekalian, saya belajar di Darul Zahra dulu tuh di Hadramaut 52 derajat Celcius. Dan itu nggak punya AC, teman-teman saudaraku sekalian. Nggak punya AC, kipas angin kan kalau muterin hawa panas, panas juga hawanya. Ya Allah, luar biasa. Kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa. Saya sering menggigil di kamar mandi, sampai terakhir teman saya tuh bilang, Kak, kalau masuk kamar mandi jangan dikunci, saya tungguin aja di luar. Daripada kemudian kram di dalam kamar mandi, bisa fatal akibatnya. Itu yang sering terjadi. Teman-teman sabar. Sabar aja gitu. Ya, mau gimana sabar aja. Nah itu kita perlu kesabaran teman-teman sekalian. Apatah lagi kalau belajarnya cuma sekedar sejam 2 jam kayak teman-teman ini ya, mesti sabar. Insya. Yang keempat, bulghah. Wa bulghatun. Apa tuh bulghah? Bekal. Apa bekal? Modal. Nah, modal. Menuntut ilmu itu mesti punya modal. Apa modalnya? Modal materi maksudnya, gitu ya. Menuntut ilmu mesti ada modalnya. Kalau misalnya mau sih ngaji, tapi maunya numpang mobil orang mulu. Nah ini kan satu saat temennya nggak pergi, akhirnya jadi nggak pergi, gitu ya. Suruh ngeluarin, oh mahal, buat Grab mahal, buat Gojek nggak baik, gitu ya. Masa berduaan, saya takutnya pas turun dari Gojek saya salim lagi. Katanya gitu ya. Jadi akhirnya nggak mau modal gitu. Nah ini kalau nggak mau modal kan nggak bisa nyampe, teman-teman sekalian. Nggak bisa nyampe, harus ada bulghahnya. Yang namanya ngaji itu, ini nih ya, ini yang bedain orang yang ilmunya manfaat dengan yang ilmunya nggak manfaat. Orang yang ilmunya manfaat mau ngeluarin duit buat hadir majlis, buat dapat ilmu, mau ngeluarin duit, mau gitu, dia ngeluarin duit, beli pulsanya, beli kuotanya handphone, mau kayak begitu kan, pakai modal teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Jawab, oh waktunya live streaming nih, tunggu dulu ya, restoran mana ya yang ada wifi nya. Nggak kena. Itu kalau yang model nggak modalan kayak gitu tuh siap-siap aja, nggak dapat ilmu yang manfaat, nggak bisa dapat yang benar gitu, karena nggak mau modal, mesti modalan. Ini bedanya nih, yang mau keluar uang gitu, harus mau nyari bekalnya tuh dengan kita keluarkan sesuatu, bukan malah kita dapat sesuatu. Ini yang model kayak gini, saya sih kalau ngaji enakan di sana. Kenapa? Makanan enak-enak. Wah, udah kelar. Yang hadir majelis ilmunya mau dapat sesuatu gitu ya, sama yang berani mengeluarkan sesuatu itu beda teman-teman sekalian. Beda di ilmunya. Jadi jangan pernah takut. Itu berakibat sama kemanfaatan ilmu yang kita dapat, sama nikmatnya ilmu yang kita dapat, sama keberkahan ilmu yang kita dapat, gitu ya, sama keberkahan ilmu yang kita dapat. Dulu tuh ulama-ulama itu kalau misalnya dapetin guru gitu buat anaknya di sekolahin itu atau dipondokin atau dapat guru gitu, berani ngasih sama gurunya tuh, berani gitu. Udah Syekh, nggak apa-apa Syekh, pokoknya saya minta anak saya diajarin setiap seminggu sekali atau bahkan setiap sehari sekali gitu kan, nggak apa-apa Syekh, nanti urusan kehidupan saya yang tanggung. Ulama-ulama orang-orang dulu itu banyak yang berani-berani. Nah ini teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, yang saya sedihkan di zaman sekarang ini ya, manggil guru buat ngajarin agama itu nggak seberapa dihargai daripada ngambil guru ngajarin bahasa Inggris. Orang mau belajar bahasa Inggris jutaan, mereka mau bayar buat ilmu-ilmu dunia, buat belajar bahasa Inggris misalnya gitu ya. Tapi kok belajar ilmu agama, ya Allah. Pak Ustadz maaf ya, kalau belajar ilmu, belajar Quran, alhamdulillah makasih, anak saya sekarang udah ngerti baca Quran, udah tahu caranya sholat, gerakannya sholat udah bener, makasih Ustadz, saya doain mudah-mudahan Ustadz ikhlas. Makasih Ustadz, mudah-mudahan Ustadz ikhlas. Gitu, nanti datang lagi Ustadz minggu depan. Nah ini bahaya nih teman-teman saya sekalian, bahayanya bukan masalah, loh Ustazah bukannya emang orang ngajarin Quran masih ikhlas, bukan begitu, bahayanya sama kamunya, bukan sama dianya. Bahaya sama kamunya, tidak menghargai ilmu, tidak menghargai Quran yang dia telah ajarkan, tidak menghargai ilmu agama. Dan itu penting banget teman-teman sekalian. Ada bulghah, dzakaun, wahirsun, wastibarun, wabulghatun. Pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua semangat. Yang ketiga kesabaran. Yang keempat modal ya. Kemudian yang kelima, ini nggak kalah pentingnya, wa irsyadu ustadz. Kalau mau dapat ilmu harus punya guru, harus punya orang yang dia ikutin. Sebab kalau misalnya ngajinya kemana, yang satu nyampein A, yang satu nyampein B, yang satu nyampein C, yang satu nyampein Z,
dan kita bingung selamatin yang benar yang mana ya. Nanya sama yang satu, Ustadz apa sih hukumnya ziarah kubur buat perempuan? Haram. Nyampe yang satu lagi, bagus kok, nggak apa-apa. Nyampe ini yang satu lagi, bagus asal kuburannya orang soleh. Kan gitu ya? Ini yang benar yang mana nih sebenarnya? Yang satu lagi, kalau kamu lagi nggak mens nggak apa-apa, tapi kalau lagi mens jangan. Ini kok lain-lain nih. Siapa nih yang sebenarnya yang benar? Kita kan nggak tahu. Jangan kemudian gini nih, ya udah gini aja Ustazah, yang bagus kita ambil, yang nggak bagus kita nggak ambil gitu. Nah kamu tahu yang bagus nggak bagusnya dari mana? Bukankah kamu tahu sesuatu bagus nggak bagus dari ilmu? Nah kalau dalam menuntut ilmu, kamu kemudian tidak pegang satu orang, nah ini akan kerepotan teman-teman sekalian. Akan kerepotan. Harus ada irsyadu ustadzin. Harus ada irsyadu ustadzin. Nah kalau satu yang dipegang, yang lain-lain kamu boleh ngaji boleh gitu. Asalkan yang sama. Begitu kita tahu beda, oh udah jangan. Dan kalau buat nanya secara khusus gitu ya, saya lagi ada masalah begini, begitu kan? Nanyanya satu orang aja yang kita sudah mantap hati kita. Ustazah gimana cara taunya bahwa ini benar, ini nggak benar? Saya sering kali ajarin sama teman-teman sekalian, jangan pernah berani keluar rumah sebelum sholat istikharah. Pagi tuh barengan sama duha, jangan berani kemana-mana sebelum sholat istikharah. Sholatlah istikharah dulu. Bukan berarti Ustazah hari ini saya nggak sholat istikharah. Kenapa? Karena saya nggak mau kemana-mana. Salah juga ya. Maksudnya jangan berani berkegiatan apa-apa sepanjang hari kecuali habis itu sholat istikharah. Habis sholat istikharah 2 hari, 2 rakaat. Lama bener istikharahnya. Habis sholat istikharah 2 rakaat. Ini kalau udah saya ngomong udah lebih dari 1 jam, masuk lagi nih tidur. Kita angkat tangan. Kemudian kita bilang, ya Allah, Kau anugerahkan kembali hari ini untuk aku jalani. Nggak ngerti caranya ya Allah. Nggak ngerti caranya. Tanpa bimbinganmu, tanpa petunjukmu, tanpa bantuanmu, tanpa pandanganmu, nggak ngerti caranya. Suka salah-salah. Betul nggak? Betul nggak? Kita suka salah-salah, ngomong suka salah-salah, mikir suka salah-salah, merasa suka salah-salah, ngerjain sesuatu suka salah-salah. Jadi bilang Allah, ya Allah bimbing anggota tubuh saya buat ngerjain seperti yang Kau mau. Bimbing lisan saya biar bisa ngomong seperti yang Kau mau. Bimbing pikiran saya biar bisa mikir seperti yang Kau mau. Bimbing hati saya untuk bisa merasa seperti yang Kau mau. Ya Allah, dekatkan saya kepada orang-orang soleh. Bawa saya berkumpul dengan orang-orang soleh yang kedekatan saya kepada mereka bisa mendekatkanku kepadamu ya Allah. Hadirkan saya di tempat yang soleh-soleh. Kumpulkan saya bersama dengan orang-orang baik. Kasih kepada saya guru. Minta. Kalau merasa belum punya orang yang kita pegangin gitu, teman-teman saya sekalian, minta sama Allah SWT. Minta sama Allah. Ya Allah, kasih dalam hidup saya orang yang bisa menjadi petunjuk jalan, biar saya enggak salah-salah jalannya ya Allah. Gitu teman-teman saya sekalian, ya. Wa irsyadu ustazin. Nah, kita itu dalam hidup harus punya orang yang kita pegangin dalam hidup kita untuk menentukan berbagai macam hal dalam kehidupan kita, biar kita enggak bingung. Irsyadu ustazin. Jangan belajar sendiri aja. Kamu selama ini udah jadi ustazah gitu, belajarnya dari mana? Oh tenang, saya berguru kepada Mbah Google. Semuanya sekarang ada di situ. Enggak gitu, saudara sekalian. Mesti punya orang yang kita bisa pegangin benar-benar gitu ya. Kenapa gitu? Sebab ilmu ini mesti nyambung sama yang nyampein pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang nabinya dapat ilmunya langsung dari Allah SWT lewat perantara malaikat Jibril. Kan gitu ya? Nah ini dari Nabi Muhammad, ilmu itu enggak ditulis sama Nabi. Nggak ada tulisannya Nabi itu, nggak ada. Nabi bahkan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak ada. Kalau kita mau cari ceramah, dokumentasi ceramah Rasulullah SAW hari Jumat tanggal nggak ada dokumentasinya. Teman-teman sekalian saya muliakan, makanya kemudian ilmunya Nabi Muhammad itu sampaiin kepada para ulama dari sahabat turun ke tabiin terus sampai ke zaman kita sekarang ini. Ada ulama-ulama yang punya sanad ilmu nyambung kepada Rasulullah SAW. Ini yang kita mesti punya gitu. Kita mesti pegangan sama orang yang punya sanad ilmu sampai nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah meski sedikit-sedikit ilmu yang saya sampaikan di sini, insya Allah yang disampaikan ini ada sanadnya nyambung, gitu ya. Dari Al Habib Umar bin Habib, dari Al Habib Zain bin Smith nyambung terus ke atasnya nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang terakhir teman-teman sekalian, irsyadu ustadzin. Tadi yang nomor berapa? Nomor 5. Dan yang nomor 6, yang nomor terakhir, tula zamani. Kalau mau dapat ilmu mesti waktunya panjang, mesti waktunya lama. Jangan asal-asal belajarnya, jangan sedikit-sedikit belajarnya. Kalau mau benar-benar mau jadi ulama, anak kita kalau kita persiapkan mau jadi ulama, belajarnya mesti yang panjang. 3 tahun cukup nggak? Nggak cukup. 6 tahun cukup nggak? Nggak cukup. 9 tahun juga nggak cukup. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, mesti lama masa belajarnya. Saya belajar dari kapan? Wah, nggak tahu udah nggak itu.
Dari sejak tamat SD saya udah memutuskan untuk pondok pesantren. Dan waktu SD pun juga saya banyak belajar di madrasah gitu ya. Sampai terus habis tamat SD belajar. Saya pesantren 12 tahun sampai nikah. Habis nikah pun sempat balik lagi pondok pesantren. Nah, dari mulai nikah sampai sekarang pun nggak pernah berhenti belajar. Terus belajar, baca kitab, baca buku, baca bahasan-bahasan ilmu-ilmu segala macam, dibaca, didengerin, terus saja, nggak boleh berhenti teman-teman sekalian. Untuk ilmu nggak boleh berhenti. Nah, itu syaratnya, minal mahd ilal lahd. Dari sejak kita berada dalam buaya sampai kita menuju kepada liang ahad, harus terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita kemanfaatan dalam ilmu kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.